Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia bacakan, menjadi narator sekaligus host kebanggaan sobat nganu sekalian. Dan kembali lagi di sini di FWB Podcast pastinya. Gimana kabarnya? Gue harap kalian baik-baik. Karena ya seperti yang gue tahu dan mungkin teman-teman tahu, ngelihat masalah pandemi sekarang juga nggak tahu kapan berakhir, walaupun ada secercah harapan. Karena vaksin sudah mulai berdatangan ke dunia, kapan eksekusinya, dan nggak tahu juga nanti itu gimana untuk masalah harga ya. Jadi kita sama-sama berdoa aja, semoga peran pemerintah ataupun whatever itulah ya, semoga bisa memberikan dampak ataupun impact yang baik dan positif untuk segera menyelesaikan masalah pandemi yang gue udah nggak mikirin kayak ada pandemi atau nggak atau gimana ya. Gue kayak Oke, gitu loh. Ya udahlah, kita tetap harus berjuang, kita harus tetap survive agar semuanya baik-baik dan seperti semula. Lo lu nongkrong nggak usah pakai masker, whatever itulah. Ya gimana ya? Gue bingung banget. Tapi dari itu semua gue harap sih seperti biasa kita akan kembali normal. Dan gimana? Kemarin telah ngobrol bareng di episode terakhir di hari Senin kemarin, ngobrol bareng Nisel Deriska. Kemarin gue ngobrolin tentang love life-nya dia, tentang pandangan zodiaknya dia gitu loh. Sangat seru dan interesting ya. Interesting itu. Sangat seru sekali ngobrol sama dia. Sekaligus juga ternyata tentang love life-nya banyak. Dan juga ternyata juga masalah-masalah zodiak juga doi ngerti ya. Ya mungkin salah satunya adalah ya masalah perenganuan duniawi. Kalau kata dia sih yang paling enak itu Scorpio. But gue nggak tahu sih. Tergantung orang ya. Maksud gue mungkin kadang lo sama ini cocok, tapi ketika lo sama dia nggak cocok gitu loh. Jadi cocok-cocokan gitu loh. Kalau masalah kasur tuh cocok-cocokan gitu loh. Jadi nggak bisa serta-merta lo menyamaratakan dia enak lo akan selalu enak. Ya mungkin untuk sebagian orang bisa juga, cuman so far ya nggak bisa begitu sih. Semua tetap ada batasan, semua juga ada pemikiran. Jangan asal-asalan juga untuk memilih. Lo harus pikir, lo harus tahu siapa pasangan lo. Jangan asal masuk udah keluar udah gitu ya. Tetap harus ada chemistry yang dibangun. Jadi gua rasa kalau masalah zodiak kemarin semuanya itu baik, semuanya juga manusia, semuanya juga punya sisi positif, punya sisi negatif. Ambil positifnya, buang negatifnya, just to know aja. Jadikan itu sebagai bahan ataupun menjadikan itu sebagai manajemen krisisnya ketika lo berhadapan dengan orang seperti ini tuh seperti apa. Ketika lo menghadapan dengan ini tuh lo harus menghadapinya seperti apa, kayak gitu. Dan pada hari ini seperti biasa gue akan membacakan satu cerita yang telah gue pilih di direct message di OFWB Podcast pastinya. Jadi sebelum gue bacain, gue mau ngingetin dulu ke teman-teman, buat yang punya cerita tentang hubungan friends with benefits, boleh banget untuk share ceritanya di FWB Podcast. Karena gue yakin kalau di over FWB tuh banyak sekali numpuk gitu loh. Gue sangat amat kadang suka bete gitu loh. Banyak diem gak penting kayak minta FWB-an lah, minta kontaknya lah, apa maksud gue kayak ya ngapain sih anjing gitu loh. Dan pada hari ini telah gue pilih satu cerita yang asik mungkin ya, nggak tahu juga sih. Cuma kita bacain aja langsung yuk. Pengirimnya gue rahasiakan, naratornya gue narator, kontributornya gue rahasiakan, dan langsung saja kita bacakan ya. Hai Min, aku mau cerita yang kayaknya bakal panjang banget.
Tapi aku bakal terima kasih kalau sampai di-up di podcast. Oke, sebut aja aku Mia. Dan sebut aja dia Arya yang gak tahu sebenarnya statusnya FWB aku atau selingkuhannya dia. Karena istri dan anak 2. Selingkuhan sih. Oke, kita udah tahu nih ya, intinya berarti dia menjadi selingkuhan. Tapi kita bahas aja guys. Well, awalnya kita tuh cuma temenan. Dulu aku kerja di hotel sebagai bartender. Dan dia itu temennya temen aku. Sebut saja temen aku ini Hosni namanya. Oke, Hosni ini sama Arya ini sudah temenan lama banget. Dan ya, aku kenal sama Arya cuma sebatas say hi doang. Karena biasanya dia datang ke hotel cuma pesan minum dan ngobrol bareng si Hosni ini. And then tempatnya awal tahun kemarin di 2020 si Arya pindah kerjaan di dekat tempat kerja aku yang baru. Dan aku itu orangnya selalu gabut kalau habis pulang kerja. For your information, aku belum pernah berpacaran sampai detik ini min. Serius. Umur aku tahun ini udah 24 tahun dan si Arya udah 27 tahun. Oke, kita back to topic atau balik lagi. Jadi, karena tempat kerja Arya dekat dengan tempat kerja aku, isenglah aku main ke tempat kerjanya dia. Soalnya teman-teman aku banyak juga yang kerja di sana. Awalnya cuma hahaha hihihi doang. Sampai akhirnya setiap closingan di tempat kerja dia kita sering mabok. Ya orang tua ya. Ya segala minuman deh. Tapi selalu rame-rame kok min. Sama teman-teman kerjaannya dia juga. Dan sampai suatu malam dia mabuk berat. Dan by the way, aku kuat minum min, gak selemah dia. Dan waktu itu dia tiduran di sofa. Aku berusaha bangunin dia buat ngantar aku pulang. Soalnya malam itu aku gak ada kendaraan dan gak bawa handphone juga buat order ojek online. Dan tahu gak sih? Dia malah peluk pinggang aku dan cium meki aku sambil tangannya pegang tangan aku. What the fuck? Ya, aku tepis lah tangannya. Kaget aja gitu. Dan dia tiba-tiba kayak gitu. Dan semenjak kejadian itu, aku sama Arya tetap bisa biasa-biasa aja gitu loh. Dan suatu hari ingat sama Hosni kan Min, yang tadi ketemu gue di tempat kerjaan yang dulu. Dan kaget sih aku. Dan gak tahu ada angin apa, si Hosni tiba-tiba mentang ngewe sama aku. Dan kaget sih aku. Dan for information Min, selaput darahku udah robek sedari aku kecil karena jatuh dari sepeda. Dan dokter waktu itu bilang ke aku one day aku HVS dan gak keluar darah. HVS itu apa ya? Nanti deh gue coba cari ya. It's okay, karena waktu itu selaput darahku udah robek banget. Kembali ke Hosni ya Min. Ya udah aku yain aja. Karena waktu itu sekitar bulan Juni atau Juli 2020 aku penasaran banget sama HVS ya. Ya HVS lah kita di kawasan aku. Tapi setiap abis having sex ya. Oh fuck man. HVS. Oh shit. Jadi HVS itu singkatan having sex. Gue taunya HS doang kan. Ini sampai ke HVS gitu kayak what the fuck. Dan ini nih kita baca ulang lagi ya. Karena waktu itu sekitar bulan Juni atau Juli 2020 aku penasaran banget sama yang namanya having sex. Ya having sex lah kita di kosan aku. Tapi setiap abis having sex dia langsung cabut. Cuma main 3 kali doang selama 1 minggu. Dan selama 3 kali main sama si Hosni aku kentang mulu min. Aku jujur ya min, gairah seks aku besar banget dan aku orangnya agresif parah. Dan si Hosni selama main sama aku paling lama 15 menit udah keluar. Foreplaynya pun bentar banget. Ya udah deh, kentang aku. Tapi kita udahin untuk gak main lagi karena si Hosni takut baper sama aku. And I'm fine, it's okay. Sampai suatu hari waktu aku mabuk parah bareng si Arya dan temen-temennya, aku ceritain tuh masalah having sex aku sama Hosni ke Arya. Dan Arya kaget awalnya. Dan aku kira Arya bukan cowok brengsek, ternyata aku salah men. 2 hari setelahnya aku sama Arya pergi jalan-jalan muter-muter sampai subuh. Dan ini bukan pertama kali kita pergi bareng. Biasanya kalau aku gabut, aku selalu ngajak Arya buat kemana gitu. Cari makan, ke pantai, atau kemana deh. Dan dia selalu mengiyakan. Biasanya dia jemput aku di kosan dan antar aku pulang. Tidak ada yang aneh. Tapi 2 hari setelah aku bercerita masalah itu, aku iseng ngajak Arya tidur di kosan. Karena kebetulan besoknya dia libur. Aku kira dia bakal menolak doang, Min. Karena dia udah punya istri dan anak. Dia tahu-tahu mengiyakan buat tidur di kosan aku. Aku gak ada niatan jahat buat tidurin dia, Min. Serius. Tapi
Tapi waktu habis mandi dan mau tidur, dia tiba-tiba peluk aku, Min. Jadi posisi aku punggungin dia dan aku kira dia juga punggungin aku. Ternyata kita spooning. Wow, spooning itu gaya sendok dan garpu ya. Terpisah guling dong. Oke, dia peluk aku, Min, dan dia sengaja banget nempelin joninya yang udah kenceng parah ke aku. Ada kali setengah jam aku pura-pura tidur, tahu-tahu dia grepe-grepe aku, Min. Sampai grepe-grepenya dia ngeremes susu aku, gila, Min. Gimana nggak langsung melenguh aku. Dengar aku melenguh, dia langsung cium leher aku, dan terjadilah having sex part 1. Habis having sex, kita ngobrol gitu, dan aku tanya, kenapa kamu main sama aku? Kan kamu udah punya istri dan anak. Tapi dia jawab, ya maaf, aku hilaf. Ternyata kamu enak banget goyangnya, and shit. Kaget dong gue. Dan semenjak itu, si Arya gak pernah balik ke kosannya dia. Oh iya, by the way si Arya juga ngekos, Min. Karena anak istrinya di luar kota, ada kali berjalan 6 bulan hubungan ini, Min. Setiap aku tanya, emang kamu gak bosan having sex sama aku terus? Jawaban dia selalu, kamu enak. Kamu gak bisa aku lupain. Kamu beda banget dari mantan-mantan pacarku, bahkan istriku. Kamu bisa banget full service aku, bahkan buat menggelinjang. What the fuck, Min. Dan dia pernah nangis, Min, mohon-mohon ke aku waktu aku mau nyudahin hubungan ini. Yang awalnya kita cuma untuk having sex, sekarang malah kita pergi bareng, kemana-mana bareng. Dia selalu cerita masalah kerjaan dan keluarganya dia. Dia selalu biayain aku kalau aku lagi krisis ekonomi. Aku juga selalu backup dia kalau lagi ada salah ekonomi. Dan aku gak ngerti kenapa dia bisa nyaman sama aku, Min. Setiap hari kita selalu having sex kecuali kalau lagi datang bulan, Min. Tapi itu pun kalau aku selalu biji dia. Dan dia bilang biji aku itu enak banget. Apalagi kalau di deep throat, dia gak mau ngelepasin aku, Min. Deep throat itu pas lagi dimasukin tuh sampai ke tenggorokan ya. Sampai dalam. And pernah suatu waktu kita main selama 8 jam, dia keluar 3 kali waktu itu, Min. Dan lemes banget dianya. Dia peluk aku erat banget dan bilang, kenapa sih bukan kamu yang jadi istri aku? Udah ngewek sama kamu gak ada habisnya, improvisasi dan ada terus. Improvisasinya ada terus. Biji enak, dibija sama handjob juga enak. Pengertian aku merasa disayang banget sama kamu. Aku nyaman banget. Aku ngerasa punya rumah buat pulang kalau habis pulang kerja. And aku speechless dengar itu, Min. Bisa-bisanya ya suami orang dengan gampang ngomong kayak gitu. Dan aku cuma balas ketawa aja sih. Dan 2 bulan pertama dia selalu buang di luar, Min. Tapi jalan bulan ketiga dia izin ke aku buat keluar di dalam. Dia bilang pengen banget keluar barengan sama aku. Dan semenjak dia keluar di dalam, sampai tadi malam dia masih keluar di dalam dong, Min. Dan emang enak. Kalau aku tanya kamu buang di dalam terus, kalau ini jadi baby yang lucu, kamu gimana sama istri kamu? Dan dia cuma jawab, aku bakal berusaha tanggung jawab ke kamu apapun yang akan terjadi. Padahal tahu sih, Min, aku kalau dia itu bullshit. Dan dia juga selalu panggil aku sayang dan I love you. Anjing banget gak sih? Aku tahu sih ini udah toxic, Min. Tapi gimana? Dia keenakan sama aku, dan aku juga enak banget kalau ngewe sama dia. Ya, segitu aja ceritaku. Maaf banget kalau panjang lebar. Dan sukses terus untuk Over TVB dan FVB Podcast. Salam cerut bareng di dalam. Wow. Oke. Oh ya, oke. Gue tau orangnya. Oke. Gak penting. Jadi pada hari ini banyak ternyata yang terjebak dalam hubungan seperti ini ya. Mungkin gue gak tahu faktornya apa. Cuman ya gimana pun caranya, tetaplah kita harus tetap bisa yang namanya memilih ataupun menilai lo berada di fase hubungan seperti apa. Kalau ini udah jelas-jelas selingkuh ya guys. Jadi mohon untuk teman-teman semua, gue meluruskan selingkuh ada perbuatan di mana lo melakukan sebuah hal yang tidak diketahui oleh pasangan lo di belakangnya dia. Apapun itu. Tapi balik lagi ke pasangan masing-masing gitu loh. Selingkuh itu banyak faktornya, banyak alasannya, tapi tetap perbuatan itu tidak bisa dibenarkan. Oke? Dan kalau misalkan ditanya FWB beda dengan selingkuh, bener gak? Beda atau gak, Min? Ini beda.
FWB adalah concern di mana lu berteman tapi lu ada benefit di dalamnya. Just like lu selingkuh ya, just like lu menjadi selingan seseorang dalam sebuah hubungan. Entah itu lu yang menjadi selingan ataupun lu yang menjadikannya dia selingan dalam hidup lo gitu loh. Ya habis gimana ya. Dan pada di episode ini nggak bisa serta-merta menyalahkan satu pihak atau dua pihak dan lainnya sih. Di sini cuma lo bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar gitu loh. Cuman pada akhirnya ya balik lagi ke diri lo sih. Ketika lo nyaman ya tolong jalankan. Cuman nggak mesti dengan suami orang juga sih. Bisa juga kan dengan banyak orang single juga atau gimana ya. Cuman masalah enak tuh udah susah gitu loh. Kalau udah cocok di kasur tuh susah. Karena gimana pun caranya ketika lo dekat dengan orang dan lo cocok untuk masalah kasur sampai kapanpun juga ya gimana, lo kan tetap bakalan baik lagi sama dia gitu loh. Even sedrama apapun itu. Tapi ingat, setiap perbuatan yang lo ambil pasti ada konsekuensinya. Termasuk lo ketika lo menjalani hubungan dengan bukan milik lo ataupun ya punya orang gitu loh. Ya sekarang gimana ya. Tapi somehow gue bisa menilai bahwasanya ya selagi lo nyaman jalanin, tapi lo juga harus tahu dan lo harus sadar dan paham bahwasanya apa yang lo lakuin ini salah sih. Pada akhirnya nanti gue nggak tahu bakalan diseriusin dan balik lagi sama lo atau bener-bener nantinya lo akan menjadi orang yang sadar bahwasanya ya gue nggak bisa kayak gini gitu loh. Walaupun lo sendiri udah tahu dan lo paham bahwasanya hubungan ini udah toxic gitu loh. Ya tapi gimana ya, namanya udah tinggal bareng, kemana-mana bareng, tidur bareng, bangun melek tidur bareng, dan ngelihat lo juga ya susah. Tapi sadar atau gak sadar ketika lo ikhlas ataupun lo merelakan hubungan yang udah lama dan lo memperjuangkan hubungan yang udah gak cocok tapi masih dicocok-cocokin adalah pada akhirnya nanti lo akan capek sendiri sih. Ya mungkin gak sekarang karena masih di tahun yang sama dan lo masih bareng ya kan. Ya sekarang intinya adalah lakukan yang terbaik. Kalau lo tahu lo salah ya udah gitu loh, akuin salah, jujur tentang permasalahan ataupun apapun yang ada di hati lo. Jangan sampai menyesal gitu loh. Masalah keluar di dalam ya itu urusan lo dan itu ada konsekuensinya juga. Dan ya udah, semuanya gue balikin ke lo sebagai kontributor. Dan gue mau bilang terima kasih buat teman-teman sobat Nganu yang telah membacakan yang sudah mengirimkan cerita. Gue harap pada episode kali ini kalian bisa mengambil sisi positifnya ataupun negatifnya, buang jauh-jauh. Dan mau ngingetin lagi kalau kalian punya cerita langsung saja cerita di @OFWB Podcast, yang khusus untuk podcast. Karena kalau misalkan seperti yang di awal gue bilang tadi, ketika lo bercerita di OFWB bisa, cuman susah gitu loh. Jadi ada baiknya lo langsung cerita atau follow dulu nanti biar lebih enak dilihatnya siapa aja yang cerita. Oke? I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk share, dengerin podcast, share ke Instastory, tag OFWB Podcast ataupun OFWB. Tapi kalau untuk podcast lebih baik lo tag OFWB Podcast. And then buat teman-teman juga jangan lupa untuk support terus di @OFWB. Dan juga kalau mau jajan boleh banget lo cek Instagramnya di @lfwb.store. Gue jual baju. Dan sekarang gue sedang mencari vendor untuk merchandise, jadi tunggu aja dan stay tune. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di hari Senin besok. Mungkin kemungkinan hari ini gue akan record juga. Dan sampai jumpa, stay safe and stay healthy. Jangan lupa pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa, bye.